Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Randa Rosita Gerkora dengan NIM 2024-93018. Saya mahasiswa dari PSTKU Aru, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2024, kelas A. Di saat ini saya akan membuat video penjelasan untuk UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan menjelaskan soal UAS nomor 1 tentang psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, termasuk cara berpikir, perasaan, serta perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup psikologi pendidikan sangat luas, tapi secara umum mencakup yang pertama, proses belajar siswa, seperti bagaimana anak memahami materi. Yang kedua, peran guru, yaitu termasuk cara mengajar dan pendekatan yang digunakan. Dan yang ketiga, lingkungan belajar, yaitu suasana kelas yang mendukung pembelajaran. Dan yang keempat, perbedaan individual, seperti minat, gaya belajar, dan tingkat kemampuan siswa. Manfaatnya di SD sangat penting. Misalnya, guru bisa memahami bahwa setiap anak punya kecepatan belajar yang berbeda. Maka guru bisa menyesuaikan metode seperti menggunakan media gambar untuk anak visual atau lagu untuk anak auditori. Contoh yang saya amati saat guru saya mengajar tema lingkungan, beliau menggunakan video animasi dan praktik langsung di halaman sekolah. Ini membuat siswa lebih antusias dan paham materi dengan baik. Dengan memahami psikologi pendidikan, guru bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan anak usia SD. Saya lanjut penjelasan UAS nomor 2. Dalam dunia pendidikan, kita kenal dua tokoh penting, yaitu Piaget dan Vygotsky. Dua-duanya membahas perkembangan kognitif anak, tapi pandangannya berbeda. Piaget percaya bahwa anak berkembang melalui tahapan usia. Ia menekankan bahwa anak belajar secara aktif lewat pengalaman langsung. Misalnya, anak SD berada di tahap operasional konkret. Artinya mereka lebih mudah paham kalau belajar lewat benda nyata, gambar, atau contoh langsung. Sedangkan Vygotsky menekankan peran lingkungan sosial, seperti guru dan teman sebaya. Menurut dia, anak bisa mencapai kemampuan yang lebih tinggi dengan bantuan orang lain, lewat yang disebut zona perkembangan proksimal. Jadi anak perlu dibimbing untuk pelan-pelan bisa mandiri. Implikasi untuk guru SD, guru harus memberikan pengalaman belajar yang konkret seperti membuat proyek atau eksperimen menurut Piaget, dan juga bekerja sama dengan anak, memberi bantuan saat anak belum bisa mandiri menurut Vygotsky. Misalnya saat anak belum bisa membaca, guru bantu membaca bersama dulu sampai anak bisa mandiri. Di soal ketiga ini saya mau jelaskan teori Erikson. Menurut Erikson, anak usia SD ada di tahap yang disebut industri versus inferiority. Atau dalam bahasa sederhana, anak sedang belajar menjadi orang yang rajin dan merasa berhasil. Tapi kalau tidak didukung, mereka bisa merasa gagal dan rendah diri. Jadi peran guru sangat penting. Guru harus memberi motivasi, penguatan positif, dan pujian yang membangun. Kalau anak berhasil menyelesaikan tugas, beri apresiasi. Kalau gagal, jangan langsung dimarahi, tapi dibimbing pelan-pelan. Contohnya, kalau siswa bisa menyelesaikan soal matematika, guru bisa bilang, "Bagus, kamu sudah kerja keras." Ini membuat anak percaya diri dan semangat belajar. Nah, untuk soal keempat ini saya bahas tentang moral. Lawrence Kohlberg membagi perkembangan moral anak menjadi 3 tingkat. Yang pertama, prakonvensional, yaitu anak taat karena takut dihukum atau ingin hadiah. Yang kedua, konvensional, yaitu anak taat karena ingin diterima atau karena tahu itu aturan. Dan yang ketiga, pasca konvensional, yaitu anak mulai berpikir berdasarkan prinsip moral universal. Anak SD biasanya berada di tingkat prakonvensional dan konvensional. Jadi pendidikan karakter itu penting supaya anak tahu kenapa harus jujur, sopan, dan bertanggung jawab. Contohnya, guru tidak hanya bilang jangan bohong, tapi juga menjelaskan kenapa jujur itu penting. Bisa juga dengan cerita moral atau drama sederhana. Oke, soal terakhir ini tentang kesulitan belajar. 2 contoh kesulitan belajar yang umum adalah yang pertama, disleksia, yaitu anak kesulitan membaca, membalik huruf, atau lambat memahami bacaan. Lalu yang kedua, diskalkulia, yaitu anak kesulitan memahami angka, menghitung, atau melakukan operasi matematika. Cara mengidentifikasinya bisa lewat pengamatan langsung di kelas atau lewat tes sederhana, seperti tes membaca dan berhitung.
Kalau tidak ditangani, anak bisa merasa gagal, kehilangan semangat, dan merasa tertinggal dari teman-teman. Jadi guru perlu sabar dan memberikan metode khusus, misalnya dengan gambar, suara, atau belajar berulang-ulang dengan media interaktif. Demikianlah hasil video penjelasan UAS saya. Saya menutup video saya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih.